Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dalam keadaan suasana Ramadan 1442 Hijriah. Dan seperti biasa kami hadir untuk Anda di tengah-tengah Anda dalam program acara Hasanah Ramadan 1442 Hijriah. Dan di sesi tausiah ini seperti biasa kita akan mengangkat topik yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kali ini kami sudah ada narasumber yang insya Allah akan berbagi banyak hal mengenai tema yang akan kita angkat. Kita langsung saja menyapa beliau, ada Habib Umar bin Toha Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah pembina Majelis Subadul Azkar yang alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita ada di sini. Sehat walafiat, Habib? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga juga lancar ibadah Amin, puasanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat dari beliau bisa kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sesi kali ini atau sesi tausiah ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan, bulan berbagi. Pemirsa, kita tahu bersama ada sebuah hadis yang menyebutkan sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis ini adalah riwayat dari At-Tirmidzi dan Anas. Nah, kita akan coba mengangkat tentang seberapa penting sebetulnya Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengingat orang lain, mengingat lingkungan kita, apalagi kalau kita kaitkan juga dengan keadaan kita sekarang ini yang masih dalam suasana pandemi ya. Seberapa besar kita harus memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, termasuk juga mungkin keluarga atau kerabat dekat kita. Baik Habib, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Islam mengajarkan tentang hal ini. Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah atau pengajaran untuk kita mengingat orang lain. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibi Rasulillah Sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, di bulan yang penuh keberkahan ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur adalah nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga patut kita bersyukur di hadapan Allah dengan sesering mungkin untuk menyebut kalimat Alhamdulillah wa nashkurullah ala dhalikal ni'am. Dari apa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan ini begitu banyak fadilah. Bulan Ramadan ini begitu banyak keutamaan yang luar biasa. Bahkan di dalam satu kitab, ketika datang Ramadan, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para makhluk langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkata, ya bagyal khair akbil wa ya bagyal syar agusir. Orang-orang yang pengen kebaikan, orang-orang yang pengen mendapatkan kebaikan, akbil, datanglah kepada kami. Wa ya bagyal syar agusir, kamu yang setiap hari berlaku kemaksiatan, melakukan kemunkaran, agusir, kurangin, cukupkan itu semua karena Ramadan telah datang kepada kalian. Sehingga kalau kita patut ketahui, bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan ibadah. Dan ibadah kita bukan hanya sholat 5 waktu. Bukan hanya sekedar berpuasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, ibadah yang luar biasa adalah ketika kita mampu menjadikan apa yang kita punya bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Makanya bulan ini adalah bulan berbagi. Bulan kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak membantu orang lain. Makanya ada satu hadis Nabi SAW yang tadi disampaikan, Anas bin Malik. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Maka kata Nabi SAW, as-sadaqatul afdal fi Ramadan. Kata Anas bin Malik, sedekah apa yang paling afdal? Maka kata Nabi SAW, sedekah di bulan Ramadan paling afdal. Kamu mengeluarkan hartamu di bulan Ramadan, itu paling afdal. Walaupun di sebelum-sebelumnya sama kewajibannya ya. Semuanya sama. Iya. Hanya saja
keutamaannya lebih tinggi di bulan Ramadan. Ramadan. Karena dalam kitab Kanzun Najah wa Surur dijelaskan tatada'aful hasanat fi Ramadan bi akthar min asyratil alaf. Tingkatan yang kamu dapatkan di bulan Ramadan, ganjaran yang kamu dapatkan di bulan Ramadan, lipat gandanya tersebut beribu-ribu kali lipat, bahkan 10 kali lipat lagi kamu bisa dapatkan. Masya Allah. Boleh kalau kita keluarin sekarang uang 100.000, Ya. berarti kita dapatkan 100 juta mungkin. Iya. Nah, ini luar biasa, tatada'af. Makanya ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW ini, ada orang fakir miskin. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Telah berlalu, yakni telah melampaui, telah mendahului orang-orang yang punya kekayaan lebih. Ya. Ini orang miskin ini mengeluh datang di hadapan Rasul. Dia menceritakan sesungguhnya dhahaba ahli dusur bil ujur. Telah berjalan, yakni melampaui atau melewati, yakni mendahului orang-orang yang punya harta banyak. Sebab kenapa? Kata orang miskin apa? Hum yusallun kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Ya. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi aktsari amwalihim. Dan mereka akan tetapi mereka bersedekah Lebih dengan banyak, iya. dengan dapat kebanyakan dari sedekah mereka. Pahala sedekahnya Pahala kami, mereka iya. dapat. Sedangkan kami, kata si orang miskin tersebut di hadapan Rasul, sedangkan kami nggak punya sedikit pun harta ya Rasulullah untuk kami sedekahkan. Ya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi kulli tahlilin sadaqah. Setiap kamu membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah, sadaqah. Wa fi kulli tasbihin sadaqah. Kamu membaca tasbih, sadaqah. Wa fi kulli tahmidin sadaqah. Dan kamu membaca tahmid, sadaqah, kata Rasulullah SAW. Wa fi baqa'atil ard sadaqah. Kata Nabi, ketika kamu memberikan keluangan waktumu kepada keluargamu, itu sedekah. Subhanallah. Bahkan kita sering dengar ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. senyum kepada sesaudara kita aja sedekah. Iya. Jadi kamu yang nggak punya apa-apa bisa bersedekah dengan kamu tahlil, dengan kamu bertasbih, dengan kamu bertahmid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bulan berbagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain beliau berkata, la yajtami'ani fil mu'min al-bukhlu wa su'ul khalqi. Nggak ada tuh yang namanya di orang beriman punya dua ini. Al-bukhul, pelit. Nggak ada. Iya. Wa su'ul khuluq, apalagi buruk akhlak, nggak ada orang mukmin. Makanya kalau ente mau tahu bagaimana kalian tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya sifat orang yang paling ajwadun nas. Orang paling dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bahkan dikisahkan Rasulullah SAW saking dermawannya ini, pernah suatu hari ada satu sahabat menceritakan ada seseorang di ujung pasar kota Madinah. Sesungguhnya di ujung kota Madinah tersebut ada seseorang yang sudah tidak mampu merasakan makanan yang lezat. Sehingga Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dan dia bilang kepada istrinya Sayyidatina Aisyah, "Halana syai', apakah kita ini punya sesuatu yang bisa kita makan?" Apa kata Rasulullah, apa kata Sayyidatina Aisyah? Dia bilang kita nggak punya sedikit apapun makanan yang bisa kita makan. Apa kata Rasulullah? Saya mau pergi ke rumah Fatimah untuk mencari roti. Ternyata didapatin di rumah Sayyidah Fatimah cuma satu roti saja, yang mana satu roti ini dibagi untuk keluarganya Sayyidah Fatimah, setengah lagi untuk orang yang sedang kelaparan di ujung kota pasar. Dermawannya Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ini Rasulullah luar biasa. Ajwadun nas minar rihil mursalah. Makanya saking baiknya Rasulullah SAW, beliau dalam hadisnya dibilang kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Seluruh merasakan kedermawanannya. Kita termasuk sebagai umat Rasulullah merasakan bagaimana baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli sallam. Baik, Habib, kalau kita seperti itu diajarkan ya. Jadi bagaimana perilaku ketika kita sebagai orang yang memberikan sedekah? Kan ada ada orang yang kita berikan sedekah yang selama ini mungkin ya bisa meruntuhkan harkat martabatnya. Jadi seperti apa adab kita memberikan sedekah kepada orang begitu, Ustaz? Apakah ada tuntunan Rasulullah bagaimana kita memberikan, sebaiknya kita memberikan sedekah kepada orang lain sehingga dia tidak merasa harga dirinya seperti orang yang dikasih ini takut jadi direndahkan. Iya begitu, Habib. Masya Allah. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Sebenarnya ketika orang yang bersedekah,
kepada seseorang yang dia berikan sedekah tersebut, mereka nggak membutuhkan. Baik. Kita bersedekah kepada orang fakir miskin nggak butuh sedekah kita. Yang butuh itu kita yang bersedekah. Baik. Makanya polemik yang terjadi dalam sedekah ini, kita rubah sedikit mindset kita. Jangan pernah beranggapan kalau kita bersedekah ini berarti orang yang fakir miskin yang butuh. Mindset kita rubah. Mindset yang kita rubah adalah kalau kita bersedekah, kita yang butuh. Nah, Sebab kenapa? Ketika kita bersedekah berarti kita membutuhkan investasi yang kita sedekahkan tersebut untuk menyelamatkan kita di akhirat. Sedangkan yang kita kasih orang fakir miskin hanya butuh di dunia saja. Ya. Yang lebih penting siapa? Ya kita yang sedekah. Sedangkan antum, kalian yang diberikan sedekah ada luar biasa. Bukan merendahkan, karena kalian ketika menerima sedekah bukan berarti Allah rendahkan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat di saat itu? Apakah Rasulullah menegur sahabatnya? Rasulullah menegur sahabatnya ketika ada satu orang bersedekah, dia bilang, kamu ini lemah. Enggak ada. Oh, kamu ini orang susahnya, enggak ada. Yang ada ketika Rasulullah memberikan sesuatu atau Rasul diberikan sesuatu oleh sahabatnya, malah itu menumbuhkan kecintaan yang luar biasa, menambah keharmonisan kembali. Bahkan dalam bersedekah tersebut, kamu bisa tahu bagaimana hakikatnya silaturahmi. Oke. Saling mengenal. Masya Allah. Iya, baik. Kalau kemudian ajaran bahwa bersedekahlah diam-diam. Nah, itu bagaimana? Nah, bersedekah diam-diam. As-sadaqatu sir tadfi'u ghadab Rabb. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan sadaqatu sirrun tadfa'u ghadab Rabb. Sedekah dalam keadaan rahasia, yakni bersembunyi-sembunyi, Iya. itu bisa meredam amarahnya Allah. Iya, amarahnya Allah. Sembunyi di sini nggak kayak kita. Kan ada di zaman sekarang itu kalau mau nyumbang uang, sebut nama saya ya, saya nyumbang nih 500.000. Itu bukan sedekah sir. Atau ada orang nyumbang, saya nyumbang 10 juta, tolong diumumkan di masjid. Ini terjadi di kita. Itu bukan sedekah sir. Dan bahkan pahalanya sedekah sir bisa mendahului pahala zakat. Saking agungnya sedekah sir. Ada satu kisah. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau salah satu anaknya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu anak yang selamat pada saat keluarga Nabi ini dibunuh. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini anaknya khalifah, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah. Ya. Beliau sampai dijulukin As-Sajjad ini karena banyaknya sujud. Ya, ini banyaknya ibadah, malam hari beliau ibadah di hadapan Allah. Ada kisah uniknya, ketika beliau wafat, ketika beliau wafat banyak orang-orang yang melihat kejadian di saat beliau meninggal. Ya. Beliau punya pundaknya ini kapalan, ya ini berbekas, kulitnya tebal. Ketika diselidiki, dikisahkan sesungguhnya Sayyidina Ali As-Sajjad ini setiap beliau bangun malam, beliau bawa karung berisi gandum, beliau taruh di setiap pintu-pintu rumah tetangganya tanpa tetangganya tahu. Jadi setiap malam dia taruh di depan pintu rumah tetangganya. Satu lagi. Sehingga kalau pagi hari tetangganya buka, di depannya udah ada gandum. Dan tetangganya nggak ada yang tahu ini siapa. Sehingga mereka tahu kalau yang memberikan gandum setiap malam di rumahnya itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ketika beliau meninggal, ternyata di pundaknya ini ada kapalan. Ini bekas beliau sering bawa gandum tiap malam. Bawa berat-berat ya. Bawa berat-berat. Itu sedekah sir namanya. Masya Allah, ya. Orang nggak ada yang tahu. Ada satu lagi kisahnya lah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini kalau beliau mau sedekah, itu nggak pandang lagi udah. Kalau beliau bilang ada di mana aitam, dia belikan semuanya apa yang dia punya, sampaikan ini dari orang fakir miskin juga. Masya Allah. Dia kalau mau sedekah jangan bilang dari orang kaya, bilang ini sampaikan dari fakir miskin. Masya Allah. Kan kalau ada orang zaman sekarang, saya orang kaya, nih sedekah saya. Iya, iya. Itu ya bukan sedekah sir. Baik. Tapi bagaimana dengan kemudian bahwa sedekah itu harus disiarkan? Nah, Ya kan, ini bagaimana sebaiknya seorang muslim bersikap ketika ada perintah Allah menyebutkan bahwa bersedekah diam-diam itu bisa meredam amarah Allah, tapi juga ada kewajiban kita untuk mensyiarkan bahwa kita perlu untuk mensyiarkan sedekah ini. Bagaimana Habib menurut? kalau mensyiarkan sedekah bukan berarti dia mengumumkan apa yang ia sedekahkan.
mensyiarkan sedekah di sini adalah mengajak orang untuk sama-sama bersedekah. Ya. Yakni ajakan Rasulullah SAW adalah untuk mereka sama-sama bersedekah. Pentingnya sedekah ini luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, inna sadaqah matan gusamin malik. Di sedekah ini tidak bakal berkurang kita punya harta. Ajakan Rasulullah untuk orang banyak bersedekah wajib kita syiarkan. Tapi di sisi lain kita harus tutup apa yang kita berikan. Nggak perlu kita pamerkan. Ada orang zaman sekarang dia pamerkan, kamu tahu nggak di masjid itu saya nyumbang sound systemnya loh. Masya Allah. Itu karpetnya saya yang nyumbang. Itu bukan sedekah sir. Ya. Dan paling bahayanya, Subhanallah. orang bersedekah bisa hilang pahala sedekahnya ketika dia menceritakan apa yang dia keluarkan. Iya. Oh, saya kemarin itu habis sedekah 100 juta kepada anak yatim. Itu bisa hilang pahalanya. Subhanallah. Jadi kita syiarkan sedekah tapi tidak perlu kita sebut apa yang kita keluarkan kepada orang-orang lain. Cukup Allah yang menilai dan Allah yang memberikan pahala buat kita. Iya, semoga Allah memudahkan kita untuk Amin, itu ya Habib insyaallah. ya. Baik, saya ingin pendapat Habib tentang lembaga-lembaga pengumpul. Nah. Ya, ini kan kita tahu bahwa ada kewajiban di sana, mereka harus ada apa namanya ya, itu ada peringatan keras bagi lembaga-lembaga yang kemudian mengumpulkan sedekah seperti itu. Ini bagaimana menurut Habib? Masya Allah. Makanya di sisi lain lembaga-lembaga ini Iya. saya melihat jazakumullah khair, saya ucapkan terima kasih banyak kamu telah membantu kami. Iya. Tapi di sisi lain saya ingatkan kepada antum. Ketika antum mempunyai lembaga, antum mempunyai tempat sebagai wadah tempat orang menyisihkan Menitipkan. hartanya dan kamu salurkan, kamu punya amanah. Kamu salah gunakan, jangankan kamu salah gunakan, kamu ambil sepeser pun tanpa ridhonya orang yang kasih, dosa kamu besar di hadapan Allah. Subhanallah. Makanya lembaga itu gunakan yang baik. Ya. Kasih yang mustahik, dahulukan yang berhak sebelum kamu. Kasih dulu yang fakir miskin sebelum kamu. Kalau kamu menjadi lembaga, sifatkan dulu pertama kali ikhlas. Jangan bikin lembaga tapi nggak ada sifat ikhlasnya. Kalau kamu mau membantu orang, jadikan lembaga itu kamu pertama kali harus punya sifat ikhlas. Kamu membantu orang tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan, kamu bagi mereka pahalanya kamu besar. Mandala alal khair kafailih. Orang yang mengajak kepada kebaikan, pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Ya mudah-mudahan lembaga-lembaga kita bisa membantu meringankan. Dan di sisi lain juga harus bisa menjaga amanah tersebut, bisa tersalurkan kepada halayak yang lama. Iya, karena 1 sen pun itu akan dimintai Bahkan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Subhanallah. Baik Habib, bagaimana dengan mereka yang punya kerutinan untuk berbagi dalam berbuka puasa? Nah, Keutamaannya bagaimana? oh, Masya Allah. Ini Ramadan. Iya. Kita di Ramadan ini luar biasa. Saya dulu pernah di Yaman, di Hadramut Yaman itu di Tarim, di kota Tarim, terkenal kotanya para wali. Saya belajar di sana. Mereka kalau masuk bulan Ramadan nggak ada santri satu pun yang merasakan kelaparan. Subhanallah. Saking mereka ini pengen berlomba-lomba mendapatkan fadilah, keutamaan di bulan Ramadan. Mereka punya tanggapan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kamu membantu orang lain, ya ini di dalam bulan puasa, kamu sediakan orang berbuka walaupun seteguk air, ya ini segelas air, itu pahalanya luar biasa. Bahkan dalam riwayat, kamu akan disediakan tempat di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma 1 gelas air. Bagaimana kalau 1 gelas air dan 1 piring dengan dengan ayam-ayamnya? Iya. Lengkap begitu ya. Lengkap, luar biasa pahalanya. Iya. Kayak fadilahnya kita harus berbagi. Ya. Jangan pernah pelit. Pelit bukan sifat Nabi. Pelit bukan sifat para wali. Pelit bukan sifatnya orang-orang soleh. Pelit sifatnya syaitan. Kalau kamu nggak mau disebut orang-orang sifatnya syaitan, jadilah orang yang baik. Nggak bisa berbuat dengan apa yang kamu punya, dengan harta, kamu punya dengan tenaga, kamu punya dengan pemikiran. Lebih-lebih di bulan Ramadan, kita siapkan orang-orang yang berbuka puasa di masjid supaya mereka bisa mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baik Habib, ini menarik ya kita tentang sedekah ini, banyak sebetulnya masih perlu kita gali tentang keutamaan sedekah ini, namun karena memang waktu Hasanah Ramadan hanya 20 menit, mungkin ada pesan yang perlu Habib sampaikan kepada pemirsa TVRI, silakan. Ikhwan, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi. Ramadan, bulan kita meraih banyak amal, baik kita, pahala kita, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Berbagi adalah salah satu pintu rahmatnya Allah yang kita bisa bakal dapatkan.
Dengan bersedekah kita bisa mendapatkan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW sampaikan, berbagilah kamu, bersedekahlah kamu bukan karena kamu punya. Bersedekah di saat kamu tidak punya, kamu luar biasa daripada bersedekah dalam keadaan kamu punya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita Ramadan ini dengan memperbanyak beribadah di hadapan Allah. Ramadan penuh keberkahan, Ramadan penuh keceriaan. Amin. Lebih-lebih di masa pandemi ini, jangan pernah kita lupa ada saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan dari apa yang kita punya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Insyaallah ibadah Ramadannya bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi sesi tausiah di Hasanah Ramadan 1442 Hijriah edisi kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Kami berharap apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat menjaga iman dan imun dan tetap istiqomah dalam beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.